Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Yeskiel pasal yang ke-26. Ini merupakan lanjutan dari pasal yang ke-25. Kemarin kita belajar tentang nubuatan melawan bangsa-bangsa, termasuk Amon, termasuk Moab, termasuk Filistin, dan seterusnya. Dan di pasal 26 ini kita akan belajar tentang nubuatan melawan Tirus. Tirus mengalami hal yang mirip dengan Bani Amon. Jadi kalau Anda belum melihat video hari kemarin, saya menyarankan kepada Anda untuk Anda juga melihatnya. Karena ini masih ada kaitan dari apa yang saya sampaikan kemarin. Yang mana Bani Amon dihukum hanya karena Bani Amon ini senang ketika melihat kejatuhan Israel. Dan di pasal 26 ini terulang lagi. Kali ini adalah bangsa Tirus. Mari kita baca di dalam ayat yang kedua. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Tirus, aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Kenapa Tirus senang melihat kejatuhan Yehuda? Yang ini ada alasan khusus. Terlebih lagi ada alasan politik, ada alasan bisnis di balik semuanya itu. Jadi Tirus ini adalah daerah pesisir yang mana secara perdagangan sangat maju, secara perniagaan ini juga menjamin kesejahteraan kota Tirus. Dan waktu itu Yehuda atau Israel itu menjadi ancaman persaing ketat atau pesaing yang selama ini bersama-sama dengan Tirus saling mengejar keuntungan. Makanya ketika melihat Israel jatuh, bagi Tirus ini adalah kabar baik. Bagi Tirus ini adalah sesuatu yang menguntungkan, karena dia tidak lagi punya pesaing, dia tidak lagi punya kompetitor. Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua dikatakan seperti ini, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, maksudnya sudah rusak Israel, sudah jatuh Yehuda. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Tirus berpikir kalau Yehuda jatuh, Israel jatuh, maka dia akan menjadi penuh. Artinya akan menjadi semakin besar, artinya akan menjadi semakin maju, artinya akan menjadi sukses, artinya dia bisa memonopoli jalur perdagangan pada waktu itu. Dan rupanya ini menjadi jahat di mata Tuhan, sebab dia suka, dia senang melihat kejatuhan orang lain, dan pada saat yang sama senang karena mendapatkan keuntungan dari kejatuhan orang lain itu. Makanya inilah yang dilakukan Tuhan. Tuhan akan menghukum, dan hukumannya ngeri. Bangsa akan melawan Tirus seperti apa? Lautan yang menimbulkan gelombang-gelombangnya. Lautan yang menimbulkan gelombang-gelombangnya. Maksudnya apa? Kalau Anda amati di lautan, gelombang itu akan datang susul menyusul, tidak akan pernah ada hentinya. Satu gelombang lalu kemudian disusul gelombang yang lain. Dan terbukti dalam sejarah tercatat seperti ini, bahwa bangsa Babel itu menyerang Tirus. Setelah Babel, Persia gantian menyerang Tirus. Setelah Persia, maka bangsa Yunani yang waktu itu dipimpin oleh Alexander Agung yang terkenal itu pada tahun 332 sebelum Masehi, maka Tirus akhirnya jatuh. Lihat, gelombang demi gelombang, serangan demi serangan, dari satu bangsa ke bangsa berikutnya, menyerang dan menghabisi Tirus. Hanya karena apa? Senang melihat orang lain menderita. Senang karena mendapatkan keuntungan dari kejatuhan orang lain itu. Maka ini menjadi nasihat yang penting sekali untuk kita perhatikan.
Jangan senang ketika melihat orang lain menderita. Apalagi kita senang melihat kejatuhan orang lain karena kita diuntungkan dari kejatuhan orang lain itu. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita hal yang sangat baik, hal yang sangat indah. Mari kita baca Amsal pasal 24 ayat yang ke-17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Ini yang sering kali terjadi. Ketika musuh kita menang, kita sedih. Tapi begitu musuh kita jatuh, musuh kita gagal, musuh kita mengalami kecelakaan, mengalami malapetaka, tiba-tiba begitu senangnya kita. Apalagi itu kompetitor terkuat kita. Begitu pesaing kita jatuh, kita senang sekali. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Melihat orang lain tersandung, melihat orang lain terperosok, jatuh, terpuruk. Janganlah hati kita beria-ria, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggap jahat. Artinya, ketika kita senang melihat orang lain jatuh, ketika kita senang melihat musuh kita terperosok karena kita berpikir kita mendapatkan keuntungan dari kejatuhannya, maka Tuhan menganggap itu sebagai sesuatu yang jahat. Sebab kasih tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Kasih artinya kita bersukacita ketika orang yang bersukacita, dan kita bersedih, kita ikut menangis ketika orang lain menangis. Saya tahu bahwa yang namanya persaingan memang kadang-kala membuat kita semuanya mengalami pergumulan, mengalami dan dihadapkan dengan tantangan. Tetapi janganlah kita bersaing dengan cara yang tidak adil. Dan itu akan terlihat dari sikap hati kita. Terlihat dari apa? Ketika pesaing kita jatuh, apakah kita bisa jaga hati untuk tidak beria-ria atas kejatuhannya? Saya tahu secara manusia bukan hal yang mudah. Saya tahu secara manusia mungkin hati ini inginnya bersorak-sorak karena kita ingin mendapatkan keuntungan dari kejatuhan pesaing kita. Namun ingatlah saudara, bahwa hari ini Tuhan mau kita belajar berempati, bahkan berempati kepada musuh kita, berempati kepada pesaing kita. Mari kita belajar satu tokoh yang saya ingat, yaitu Daud. Saul mengejar-ngejar Daud dan memburunya untuk dibunuh. Padahal Daud sebelumnya sudah diurapi menjadi raja. Anda tahu maksud saya? Bahwa Daud menjadi raja itu kalau Saul jatuh dulu. Kalau Saul sudah lengser, barulah Daud naik tahta menjadi raja. Tapi begitu Daud mendengar bahwa Saul terbunuh, itu bukan berita gembira bagi Daud. Itu bukan berita yang membuat Daud bersorak-sorak, beria-ria atas kejatuhan Saul. Bahkan orang yang membawa berita itu dengan pedenya menceritakan ini dengan senangnya, dengan harapan dia pasti dapat hadiah, karena itu berita pasti menyukakan Daud. Alangkah terkejutnya dia, bukan hadiah yang didapatkan, tapi hukuman mati. Karena Daud sama sekali tidak senang atas kejatuhan Saul. Yang apapun faktanya kita bisa mengatakan itu kompetitor, itu pesaingnya Daud. Tapi Daud sama sekali tidak bersukacita di saat mendengar Saul mati. Bahkan Daud meratap karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bukankah ini teladan yang indah buat kita semuanya? Mari kita menjadi seperti Daud, bisa menjaga hati. Menjaga hati, tidak senang, tidak bersukaria di atas kejatuhan orang lain. Tuhan berkati.